Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Cantika Ralita Tria, NIM 2022511137. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir wawasan dan aplikasi teknologi yang berjudul pembuatan aplikasi konsultasi online berbasis Android di RSUD Nabire. Studi kasus ini berada di Rumah Sakit Nabire, Papua. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Di era digital ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satu inovasi yang muncul adalah konsultasi online, yang memungkinkan individu untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan tanpa harus secara fisik datang ke rumah sakit atau klinik. 1.2 Perumusan masalah. Seperti latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti antara lain sebagai berikut. 1. Apa kebutuhan dan tantangan dalam pengembangan aplikasi konsultasi online berbasis Android? 2. Bagaimana cara merancang antarmuka penggunaan yang intuitif dan responsif dalam aplikasi konsultasi online? Yang ketiga, bagaimana sistem keamanan dan privasi data dapat diimplementasikan dalam aplikasi konsultasi online untuk melindungi informasi medis pengguna? 1.3 Batasan masalah. Agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan pokok, maka penulis membatasi permasalahan yaitu 1. Aplikasi konsultasi ini akan dikembangkan secara khusus untuk platform Android, sehingga tidak akan mencakup pengembangan untuk platform lain seperti iOS atau Windows. Yang kedua, aplikasi ini ditujukan untuk pengguna yang berbasis di suatu wilayah atau negara tertentu dengan mempertimbangkan peraturan dan regulasi yang berlaku dalam wilayah tersebut. Yang ketiga, fitur utama yang dimasukkan dalam aplikasi ini meliputi pendaftaran pengguna, pencarian tenaga medis, konsultasi online melalui chat atau video call, pengolahan janji temu, dan penyimpanan riwayat konsultasi. 1.4 Tujuan. Tujuan utama dari pembuatan aplikasi konsultasi berbasis Android adalah mempermudah akses dan penggunaan layanan kesehatan oleh masyarakat. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pengguna dapat dengan mudah mencari informasi medis, berkonsultasi dengan tenaga medis secara online, dan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan responsif. Manfaat penelitian. Pengembangan aplikasi konsultasi online berbasis Android diharapkan dapat memberikan manfaat berikut. A. Kemudahan dan aksesibilitas. Pengguna dapat dengan mudah mengakses layanan konsultasi kesehatan melalui perangkat Android mereka, tanpa harus datang ke rumah sakit atau klinik secara fisik. B. Efisiensi waktu dan biaya, yaitu aplikasi ini dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan ke rumah sakit atau klinik, terutama untuk konsultasi non-urgensi. Yang ketiga, responsif dan cepat, yaitu pengguna dapat segera mendapatkan respon dari tenaga medis yang tersedia dalam aplikasi tanpa harus menunggu antrian atau jadwal yang lama. Bab 2. Kajian pustaka dan landasan teori. 2.1 Kajian pustaka. 1. Android. Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google, dibangun di atas kernel Linux. Android dapat dirancang khusus untuk pengguna mobile seperti smartphone, tablet, dan smartwatch. 2. Konsultasi online. Konsultasi online adalah proses berkonsultasi dengan profesional atau ahli melalui platform digital seperti aplikasi atau situs web tanpa harus bertemu secara fisik. Dalam konsultasi online, pengguna dapat memperoleh saran, informasi, atau layanan melalui komunikasi jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi seperti chat, panggilan suara, atau video call. Yang ketiga, janji temu online. Janji temu online adalah proses mengatur dan menjadwalkan pertemuan atau konsultasi melalui platform digital atau teknologi komunikasi seperti aplikasi chat, panggilan suara, atau video call tanpa harus bertemu secara fisik.
2.2 Landasan teori. Landasan teori dalam pembuatan aplikasi konsultasi online melibatkan konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pengoperasian aplikasi tersebut. Berikut adalah beberapa landasan teori yang relevan untuk aplikasi konsultasi online. 1. Telemedicine dan kesehatan jarak jauh. Ini merujuk pada penyediaan layanan kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. 2. Keamanan dan privasi data. Pentingnya keamanan dan privasi data menjadi landasan teori yang kuat dalam pengembangan aplikasi konsultasi online ini. Yang ketiga, Human Computer Interaction atau HCI dan User Experience atau UX. Landasan teori HCI dan UX melibatkan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang memastikan aplikasi konsultasi online mudah digunakan, responsif, dan memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Yang keempat, etika dan kode etik profesional. Pengembangan aplikasi konsultasi online juga harus memperhatikan aspek etika dan kode etik profesional terkait dengan praktik konsultasi dan privasi pasien. Yang kelima, Teknologi Acceptance Model atau TAM. Model penerimaan teknologi atau TAM adalah landasan teori yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. Metode waterfall merupakan salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang linear dan sefrekuensi. Meskipun metode ini telah banyak digantikan oleh metode pengembangan perangkat lunak yang lebih fleksibel seperti Agile, tapi masih dapat memberikan pemahaman tentang pendekatan pengembangan aplikasi konsultasi online. Berikut adalah langkah-langkah metode waterfall dalam konteks pembuatan aplikasi konsultasi online. Pertama, dimulai dengan analisis kebutuhan, kemudian turun ke perancangan sistem, setelah itu implementasi, kemudian menuju ke pengujian, setelah itu penyusunan dokumentasi, dan berakhir pada implementasi peluncuran. Jika ingin mengulang, maka kita akan kembali lagi ke analisis kebutuhan. Bab 3, metodologi penelitian. 3.1 Lokasi dan waktu penelitian. 3.1.1 Lokasi penelitian. Penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Nabire, Papua yang terletak di Jalan R.E. Martadinata, Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua dengan kode pos 98816 merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi kesehatan dan prosedur medis yang diterapkan di wilayah tersebut. 3.1.2 Waktu penelitian. Penelitian yang direncanakan akan berlangsung selama periode 6 bulan, melibatkan serangkaian tahapan yang cermat dimulai dengan analisis kebutuhan pengguna. Peneliti akan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merancang sistem konsultasi online berbasis Android di RSUD Nabire. Setelah itu, perancangan sistem akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek antarmuka pengguna, struktur database, dan arsitektur aplikasi secara keseluruhan. Yang ketiga, 2. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi konsultasi online berbasis Android di RSUD Nabire adalah sebagai berikut. 1. Analisis kebutuhan. 2. Perancangan sistem. 3. Pengembangan aplikasi. Yang keempat, integrasi sistem. Yang kelima, uji coba dan debugging. Yang keenam, implementasi dan pelatihan. Yang ketujuh, evaluasi dan pemeliharaan. Ini adalah tampilan flowchart dari pembuatan aplikasi konsultasi online di RSUD Nabire, Papua. Pengguna memulai dengan registrasi atau login ke aplikasi. Jika pengguna sudah memiliki akun, mereka dapat langsung login. Jika tidak, mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah login atau registrasi, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Pengguna akan memilih spesialisasi dokter yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini akan membantu dalam menentukan jenis konsultasi yang mereka butuhkan.
Pengguna dapat melakukan pencarian dokter berdasarkan spesialisasi atau kata kunci tertentu. 3.2.2 Use Case Diagram. Ini merupakan use case diagram yang saya buat. 3.3 Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Studi dokumen, yang keempat survei, yang kelima proto-testing, dan dengan menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi konsultasi online berbasis Android yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan RSUD Nabire. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. 4.1 Analisis dan implementasi aplikasi. Aplikasi konsultasi dokter berbasis Android dapat memiliki berbagai fitur yang dirancang untuk memberikan pengalaman konsultasi yang nyaman dan efisien bagi pengguna. 1. Registrasi dan login. Pengguna dapat membuat akun baru dengan mengisi informasi pribadi mereka atau menggunakan opsi login dengan akun media sosial. Yang kedua, pencarian dokter fitur, yaitu fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari dokter berdasarkan spesialisasi, lokasi, rating, atau kata kunci tertentu. Yang ketiga, profil dokter. Pengguna dapat melihat profil lengkap dokter, termasuk informasi pribadi, spesialisasi, pengalaman jadwal ketersediaan, dan rating atau ulasan dari pasien sebelumnya. Yang keempat, jadwal ketersediaan. Pengguna dapat melihat jadwal ketersediaan dokter yang dipilih dengan memilih waktu yang sesuai untuk melakukan konsultasi online. Yang kelima, konsultasi online. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan konsultasi online dengan dokter yang dipilih. Yang keenam, rekam medis elektronik. Aplikasi yang dapat menyediakan fitur penyimpanan rekam medis elektronik pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses riwayat konsultasi mereka, termasuk diagnosa, resep, hasil tes, dan catatan lainnya. Yang ketujuh, pembayaran. Aplikasi dapat memiliki integrasi dengan berbagai metode pembayaran elektronik untuk memfasilitasi pembayaran konsultasi secara online. Yang kedelapan, umpan balik dan rating. Pengguna dapat memberikan umpan balik dan memberi rating kepada dokter setelah konsultasi selesai. Yang kesembilan, notifikasi. Aplikasi dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna untuk mengingatkan tentang jadwal konsultasi, konfirmasi janji, atau pembaruan penting lainnya. Yang ke-10, fitur tambahan. Aplikasi juga dapat memiliki fitur tambahan seperti chatbot medis untuk memberikan informasi medis dasar, forum komunitas untuk berbagi pengalaman dan saran, atau integritas dengan layanan pemeriksaan secara online. 4.2 Desain antarmuka, bentuk storyboard. 1. Splash screen. Gambar tersebut adalah splash screen ketika memasuki aplikasi konsultasi bernama Meditch. Yang kedua, login. Gambar tersebut adalah login masuk aplikasi online. Pengguna dapat memasukkan username dan kata sandi, kemudian login. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat mendaftar dengan menekan tombol sign up. Ketika sign up, pengguna diwajibkan mengisi seluruh data diri yang diperlukan. Yang ketiga, pilih dokter spesialis. Gambar tersebut adalah menu pilih spesialis dokter. Ketika ditekan salah satu tombolnya, pengguna dapat langsung terarah ke dokter spesialis yang sedang online. Yang keempat, cari dokter. Gambar tersebut adalah menu cari dokter. Pengguna dapat juga membuka fitur cari dokter untuk menemukan dokter di dekat pengguna yang sedang online atau available untuk diajak konsultasi atau bertemu langsung. Yang kelima, rincian dokter atau jadwal available. Gambar tersebut adalah menu rincian dokter. Pengguna dapat melihat informasi mengenai dokter seperti jadwal, harga yang dipatok, dan lain-lain. Yang keenam, buat janji.
Gambar tersebut adalah menu kue janji apabila pengguna sudah sesuai ingin memesan jasa konsultasi dokter, maka pengguna dapat menekan tombol kue janji lalu akan diarahkan ke dalam pengisian form untuk kebutuhan dan konsultasi. Yang ketujuh, konsultasi. Gambar tersebut adalah tampilan konsultasi. Pengguna akan ditelepon oleh dokter ketika sudah masuk jadwal konsultasi. Pengguna dapat langsung menjawab atau menunda sebentar apabila pengguna belum siap atau ada kondisi darurat. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.